Terima kasih. Jadi kita sedang mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan prioritas berdasarkan arahan Bapak Presiden. Beliau kan suka menyampaikan pekerjaan ini harus ada skala prioritas. Kalau enggak dikerjakan semuanya, enggak berhasil semuanya. Nah, oleh karena itu maka reformasi birokrasi ini mesti kita kuatkan lagi bahwa ini bukan hanya soal tumpukan administrasi laporan. Nah, ini kan sepertinya reformasi birokrasi itu sesuatu yang terpisah dengan pembangunan. Padahal RB itu sesuatu yang harus bisa dirasakan. Oh, pelayannya sudah lebih bagus. Nah, oleh karena itu maka kita sedang diskusi hari ini, hari pertama, rumuskan terkait dengan reformasi birokrasi berdasarkan prioritas dan tematik. Setidaknya ada 3 prioritas. Satu adalah baik, Pak Menteri, berarti ada 3 prioritas dalam fokus Kementerian PAN-RB ini dalam 2 tahun terakhir ini, Pak. Ya, ini tentu kementerian ini bertugas untuk menjabarkan arahan Bapak Presiden. Kan beliau selama ini menyampaikan program, bukan urusan. Nah, kalau program berarti butuh integrasi, butuh kolektivitas untuk menyelesaikan masalah. Kalau berdasarkan urusan nanti sektoral. Nah, kemiskinan ini harapan Bapak Presiden adalah ini menjadi program prioritas beliau ya. Maka semua lini program RB kita salah satunya kita arahkan bagaimana mengurangi kemiskinan, mengurangi stunting dan lain-lain. Sederhana saja misalnya, kalau semua guru, semua ASN, satu orang mengampu satu orang yang stunting misalnya, ini selesai kira-kira gitu. Dan yang berikutnya adalah yang sederhana yang kemarin terlupa tidak saya sampaikan di istana. Sebenarnya sederhana saja, tugas Menpan RB ini sesuai arahan Bapak Presiden mendorong daerah dan kita semua untuk memastikan bahwa setiap ASN yang datang ke kantor itu tahu apa yang akan dia kerjakan, siapa mengerjakan apa, targetnya. Ini masalahnya ada sebagian orang datang ke kantor nggak ngerti apa yang mau dikerjain, targetnya apa. Nah, tugas kita sekarang untuk mendorong untuk semua pihak untuk mendorong agar ASN kita tahu siapa mengerjakan apa dan targetnya. Saya kira. Agenda setelah ini apa Pak Menteri? Habis ini kami akan rapat di istana. PAN 2022 ini terkait dengan rekrutmen PPPK JF Guru ini mempertimbangkan bagaimana kita bisa memenuhi jumlah guru dengan kualitas yang lebih baik, dengan sebaran yang lebih baik, dan dengan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari 3 tahun di sekolahnya. Ya, karena itu perlu ada breakthrough yang kita lakukan. Dan breakthrough yang kita lakukan ini antara lain kita tuangkan dalam kebijakan umum. Awalnya kebijakan umum pengadaan ASN 2022 yang sudah disampaikan melalui surat edaran Menpan RB. Pertama, kita nggak tahu sebetulnya jumlah pasti kebutuhan ASN ini ke depan seperti apa. Karena digitalisasi, SPBE, dan lain-lain, dan tenaga pelaksana kita yang jumlahnya porsinya 38% tadi. Karena itu 2022 ini kita fokus dulu merekrut PPPK sambil kita data ulang kebutuhan PNS kita akan seperti apa ke depannya. Dan PPPK pun fokus kita yang utama adalah pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Jadi memang arah kebijakan umum pengadaan ASN kita 2022 ini kita persempit dulu, kita fokus PPPK karena PNS kita sedang kita kaji betul kebutuhan ke depannya seperti apa. Jangan sampai kita rekrut berlebihan pada saat digitalisasi, SPBE diterapkan, kemudian kita kelebihan orang, dan kemudian kita terpaksa harus melakukan PHK. Tentu itu tidak ingin kita harapkan begitu. Nah, kemudian kebijakan juga harus lebih berpihak kepada THK 2 yang memang sudah dimandatkan sejak lama untuk diselesaikan. Jadi ini fokus kita, dan karena itu kita ingin kawan-kawan Pemda berani mengusulkan formasi khususnya guru dan tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan yang direkomendasikan oleh Kemendikbudristek dan nanti oleh Kemenkes untuk tenaga kesehatannya, dan kami tentu juga ingin memastikan dukungan dari Kementerian Keuangan terkait dengan anggarannya. Jadi anggaran nanti kita yang akan usulkan, kita akan perjuangkan, tapi kawan-kawan fokus dulu ke pemenuhan kebutuhannya. Karena guru adalah pelayanan dasar dan kita masih butuh untuk meningkatkan SDM kita menuju Indonesia maju seperti yang dicita-citakan. Nah, karena itu mekanisme baru rekrutmen PPPK guru tahun ini
Formasi tetap diusulkan oleh Pemda, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Kemdikbudristek, karena helikopter view-nya ada di Kemdikbud, nanti Pak Iwan akan cerita kebutuhannya seperti apa. Kemudian berdasarkan itu kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebutuhannya. Dan begitu kebutuhannya ditetapkan, kita akan melakukan seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu, tetapi kalah bersaing ya untuk mendapatkan formasi. Tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK 2, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, Peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar memberikan kesempatan ya. Kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK 2, non-ASN, dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK 2. Jadi tahun ini yang tahun lalu sudah lulus ambang batas, itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK 2 kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, kerja minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya. Pertama, kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin. Ya, kalau perlu kita naikin agar kualitas guru kita bisa lebih baik. Saya kira itu sedikit pengantar saya. Nanti detailnya akan diceritakan oleh Pak Aba dan Pak Iwan. Dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang keliru dan jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti Pak Aba juga akan menyiapkan helpdesk sehingga kawan-kawan bisa bertanya setiap saat terkait dengan masalah-masalah rekrutmen 2022 ini. Terima kasih, saya kembalikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex Denny, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pan-RB. Terima kasih untuk pembukaan yang komprehensif tersebut ya Pak ya. Baik, kalau boleh kami highlight. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kami memahami bahwa Bapak Ibu sangat menantikan momen ini karena pastinya banyak hal yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Alex menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Karena kami coba cek tadi di chat YouTube, memang banyak sekali teman-teman dari Flores, dari Riau, banyak sekali menanyakan hal-hal teknis yang sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Denny. Jadi memang arah pengadaan kebijakan, arah pengadaan nasional untuk tahun 2022, kita akan fokuskan untuk pengadaan P3K, dan memang salah satunya di sektor pelayanan dasar, yaitu untuk pengadaan tenaga guru. Maka kita tidak akan berlama-lama, secara detailnya nanti akan dibahas oleh para pemateri, dan untuk pemaparan ini akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Aba Subagia, yang merupakan Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDMA Kementerian Pan-RB. Kepada Pak Aba kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Septi selaku MC pada kegiatan di pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Dr. Alex Denny, MM, selaku Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN dan RB. Yang juga kita sama-sama hormati Bapak Dr. Irwan Sahrir, PhD. Beliau adalah Direktur Jenderal GTK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Juga nanti akan bergabung dengan kita yang terhormat Bapak Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, atau nanti ada yang mewakili. Kemudian juga Direktur Keuangan di Kementerian Keuangan, ya, nanti juga akan ada yang mewakili. Dan yang terakhir nanti mudah-mudahan bisa bergabung juga Bapak Dr. Suharmen, Deputi Inka Badan Kepegawaian Negara. Juga yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu para sekretaris daerah provinsi, kabupaten dan kota, Pak Dirjen yang sudah hadir bergabung dengan kita, juga teman-teman BKD yang sudah bergabung. Syukur alhamdulillah hari ini Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan sosialisasi kita pada pagi ini. Dan saya kira sosialisasi kita pada pagi ini cukup strategis karena ini adalah kebijakan yang bersifat nasional, khususnya untuk pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa bidang pendidikan itu menjadi bagian dari pelayanan dasar, ya, selain juga bidang kesehatan. Dan dengan adanya Permenpan 20 2022 ini, mudah-mudahan menjadi salah satu regulasi yang bisa menjadi jalan keluar untuk pemenuhan guru, ya, khususnya guru-guru di pemerintah daerah, di lingkungan pemerintah daerah, dan juga di daerah-daerah 3T. Dan ini juga saya kira sangat penting kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bisa menjadikan hal ini bagian penting untuk pemenuhan guru di Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengacu ke dalam Undang-Undang 5 2014, tadi Pak Deputi juga sudah menyampaikan bahwa proses pengangkatan untuk teman-teman tenaga honorer itu sudah lebih dari 1 juta yang diangkat. Dan dari sisa itu masih juga ada teman-teman yang memang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB, Pak Dr. Alex Denny, Dirjen Keuangan Daerah. Baik, lanjut saja. Ibu Bapak yang saya hormati, ini adalah sedikit rangkuman dari kondisi hasil seleksi guru ASN P3K di tahun 2021 yang lalu, di mana kita sudah dari sebenarnya lebih dari 1 juta formasi yang disediakan, seperti disampaikan oleh Pak Alex, yang diajukan oleh pemerintah daerah sebesar 506.252, dan yang telah lulus dan mendapatkan formasi itu ada hampir 300.000, yaitu sebesar 293.860 guru. Dan juga ada guru yang di kotak kuning yang di tengahnya 193.994 yang lulus tapi belum mendapatkan formasi. Dan ada 437.000 guru lain yang ini ribu yang belum lulus, sebagian juga ada yang belum pernah mengikuti ujian baik tahap 1 maupun tahap 2. Lalu kemudian di sebelah kiri bawah itu bisa kita lihat, walaupun sebenarnya ada guru yang lulus tapi tidak mendapatkan passing grade, lulus passing grade tapi tidak mendapatkan formasi, tapi masih ada formasi tersisa yaitu 212.392. Jadi ini yang tadi Pak Deputi, Pak Alex sampaikan bahwa kita juga perlu memperhatikan secara keseluruhan bagaimana penyelesaian guru ASN P3K ini bisa selesai, karena sebenarnya secara nasional kita memiliki daya
kapasitas yang bisa untuk menampung semua dari guru yang jika mereka lulus seleksi untuk mendapatkan formasi. Nah, ini yang menjadi puzzle atau tantangan kita bersama. Mudah-mudahan di tahun ini kita bisa menyelesaikan dengan lebih baik lagi. Pertama tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aba, dengan berbagai pertimbangan terutama untuk penyelesaian tenaga honorer yang sudah ditetapkan 2023 bulan November sudah harus selesai. Lanjut. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, kami sering di Kemendikbudristek itu menerima pertanyaan-pertanyaan terkait dengan bagaimana formasi yang sudah diajukan 2021, apakah itu hangus gitu ya, apakah itu hilang. Jawabannya di sini kami sekali lagi menegaskan tidak. Artinya formasi yang masih tersisa sebesar 212.000 sekian tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, itu tetap akan menjadi formasi yang diperebutkan di tahun 2022 ini. Nah, sehingga jumlah formasi 2022 adalah penjumlahan dari sisa formasi tahun 2021 dan formasi yang diusulkan pemerintah daerah di tahun 2022. Saat ini total formasi yang sudah diajukan oleh pemerintah daerah, termasuk di sini guru agama, itu sebesar 343.631. Dan di sini saya juga ingin menyampaikan bahwa total kebutuhan formasi kita untuk tahun 2022 ini menggabungkan dengan 2021 itu sebesar 970.410 formasi termasuk dengan guru agama. Artinya formasi yang baru diajukan sejauh ini hanya sekitar 35% Ibu Bapak dari total kebutuhan formasi. Dan nanti mungkin dari Kementerian Keuangan juga bisa menjelaskan bahwa formasi tersebut sudah ada anggaran yang ditransfer untuk penggajian asumsi mereka sudah lulus di tahun ini mulai dari bulan Oktober dan seterusnya. Sehingga sebenarnya kunci dari penyelesaian ASN P3K guru ini yang utama tentunya adalah adanya formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Jadi ini menjadi sekali lagi menjadi kunci untuk penyelesaian guru ASN P3K. Dan kita bisa melihat bahwa masih ada 65% lagi formasi yang perlu untuk diajukan supaya kita bisa memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia dan juga sehingga anak-anak murid kita juga bisa mendapatkan layanan yang bagian dari layanan dasar secara baik. Jadi ini sebenarnya bukan saja pemenuhan secara kepegawaian, tapi juga layanan yang kita berikan terutama untuk mendukung pendidikan yang bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan anak-anak kita sehingga kedepannya SDM kita bisa berkembang dengan lebih baik.